Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rahmawati, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2022 0301 01008. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok saya dengan tema Public Relation dan Opini Publik. Pembahasan yang pertama terkait pengertian public relation. Jadi, publik ialah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Sedangkan relation berasal dari bahasa Inggris yang berarti hubungan, di mana istilah relation dalam public relation mengandung makna adanya hubungan timbal balik. Jadi, public relation merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan upaya membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antara suatu organisasi dengan publiknya. Selanjutnya, menurut Frank Jeffkins, ia mendefinisikan bahwasannya public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Selanjutnya, pengertian dari opini publik. Opini publik terdiri dari dua kata, yaitu opini dan juga publik. Kata opini sendiri diambil dari bahasa Inggris, yakni opinion, yang artinya pendapat. Begitu juga dengan kata publik, kata tersebut diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu public, yang artinya masyarakat umum. Selanjutnya, pengertian opini publik dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Frazier Moore, pengertian opini publik adalah sebuah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok tentang suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan menurut George Albert dan Frederick M. Rowan, bahwasannya opini publik adalah penilaian sosial tentang sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu dengan sadar dan juga rasional. Sedangkan menurut Leonardo Widot, bahwasannya opini publik merupakan sikap orang-orang tentang suatu persoalan di mana mereka adalah anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Selanjutnya, fungsi opini publik. Yang pertama, fungsi kognitif, yang dimana opini publik memberikan pengertian. Dengan adanya pengertian itu, seseorang dapat objektif dalam menanggapi persoalan yang merebak dalam masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi identifikasi, di mana opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang menjadi kesepakatan kelompok dan anggotanya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyelesaian internal, di mana opini publik berfungsi memecahkan persoalan internal suatu kelompok. Fungsi ini juga diperlukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu yang tergabung dalam kelompok. Misalnya dengan melakukan tugas antar sesama kelompok. Selanjutnya, adapun ciri-ciri opini publik. Yang pertama, menghadapi persoalan tertentu. Artinya apa? Opini publik ini muncul sebagai respon terhadap isu atau masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Ini berarti bahwa opini publik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai tanggapan terhadap situasi yang penting
atau relevan bagi banyak orang. Yang kedua, berbeda opini mengenai persoalan tertentu dan berusaha untuk mengatasinya. Dalam konteks ini, ada berbagai pandangan atau pendapat dari masyarakat tentang isu yang sama. Kemudian yang ketiga, mencari jalan keluar melalui diskusi, karena setiap publik memiliki persoalan yang menuntut perhatian, maka dengan sendirinya terbentuk banyak publik. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu hubungan public relation dan opini publik. Public relation atau PR dan opini publik memiliki hubungan yang erat. Public relation sendiri ialah praktik yang bertujuan untuk membangun, memelihara hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Sementara itu, opini publik ialah pandangan atau sikap masyarakat terhadap suatu isu, individu, ataupun organisasi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara keduanya. Yang pertama, pengaruh opini publik terhadap public relation, di mana opini publik dapat mempengaruhi strategi dan taktik PR. Jika opini publik negatif terhadap suatu organisasi, tim PR atau public relation harus merespon dengan cara yang dapat memperbaiki citra dan membangun kepercayaan kembali. Yang kedua, public relation sebagai pembentuk opini publik. Melalui komunikasi yang efektif, PR dapat membentuk dan mempengaruhi opini publik. Kampanye public relation atau PR yang baik dapat mengedukasi masyarakat dan mengubah persepsi mereka terhadap suatu isu atau organisasi. Yang ketiga, monitoring opini publik, di mana PR sering melakukan survei, analisis untuk memahami opini publik. Dengan mengetahui bagaimana masyarakat berpikir dan merasa, mereka dapat merancang pesan yang lebih baik, relevan, dan efektif. Kemudian yang keempat, krisis dan responsif. Dalam situasi krisis, opini publik dapat berubah dengan cepat. PR berperan penting dalam mengelola komunikasi selama krisis untuk meminimalkan dampak negatif terhadap opini publik. Dan yang kelima sekaligus terakhir, yaitu dialog dua arah. PR tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan umpan balik dari publik. Ini menciptakan dialog yang membantu organisasi memahami dan merespon opini publik dengan lebih baik. Sekian pembahasan materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Akhirul kalam, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.